semangat jamaah itu membuat hadroh semakin semangat, ya kan? Hadroh semangat, jamaah semakin semangat. Lah yang kita rindukan itu seperti itu. Anak jamaah, anak hadroh, anak habib semakin semangat, hadroh terus semangat semuanya. Wah, masih gitu, wah, Silya ya Nabi Kiyara Jamanak. Sampai kan juga sudah sampai kebaca sampai kemana-mana. Kuncinya biar kayak misalkan rukuan terbang itu enak didengar. Itu kuncinya di mana? Jadi kan enak. Apalagi kalau kita itu kadang pas latih anak yang belum bisa apa-apa dari nol itu, dengerin juga nggak didengerin terbangnya nggak enak. Mungkin kita harus nunggu sampai 2 tahun baru enak misalnya. Kuncinya enak, bahkan mungkin sampai 2 tahun pun gak enak-enak gitu loh. Nah kuncinya apa untuk bisa terbangan enak atau pilah gitu? Di dalam terbang itu ada yang namanya teknik. Ada cara megang terbang, ada cara mukul terbang. Jadi megang terbang sama mukul terbang beda. Nanti ada juga kalau saya sendiri itu ada terbang sing atos banget. Enak sing rada kendu, enak sing puk dong itu juga ada. Tapi caranya suaranya nanti tetap enak bisa. Saya sendiri bisa. Pernah pakai terbang puk pernah. Atos pernah, semi puk pernah. Nah itu di situ ada tekniknya. Ada tekniknya terbang. Nah, bukan guru ya, cuma memberikan sedikit apa yang saya punya aja. Nah. Cara terbang, kalau biasanya orang kalau nggak bisa pertama kali latihannya, bukan suaranya kan nggak enak. Nah, tapi di sini ada rumus. Kan kalian pasti pernah kasih tahu ya, ada megang terbang. Kalau pas ngomong itu agak ditekan. Kalau pas biasa aja. Yang penting suaranya bisa keluar tek sama bunyi tadi. Track ini cuma kayak buat variasi. Sebetulnya harus sampai muni. Ini jaga bunyi. Kalau dia jangan sampai bunyinya pelan wae. Nah, biar apa? Biar suara track sama bunyinya jelas. Ada teknik lagi nanti biar suaranya sama jelas itu. Nah, untuk keindahan suara terbang tadi disampaikan dengan cara caranya kalau terbang ya itu kan sama dunia kan enak. Misalnya kalau kita ngawur kan nggak enak. Ayo sebetulnya cuma dari segi teknik aja. Kalau untuk enak tidaknya suara hadroh suara terbang itu di teknik pemukulan. Tidak harus keras. Tidak harus. Sebetulnya malah gini, hadroh itu gak usah keras-keras. Sinurok bas kok piro? 1, tuk siji. Terbang piro? 8. Untuk banter-banter apa? Kesel itu. Mas banter-banter santai wae. Yang penting apa? Yang penting kompak. Yang satu banter, satu alok, satu banter, satu alok gitu malah gak enak. Yang satu banter berdoanya nikahi, sing alok berdoanya anai, sing ini nikahi banternya sing anai, kabeh alok. Enak dah, gak enak. Yang enak itu gimana? Suaranya semuanya rata. Antara nikah atau anak, suara kerasnya ini tadi sama. Itu balapan, santai aja. Yang penting nyaman. Gitu. Ada tekniknya. Terus ada penekanan misalkan kayak pukulan itu ada enggak itu? Kalau bisa jangan dikurangi. Sesuai rumus. Kadang nggak usah. Kalau bisa semuanya jelas. Tek Ya tek ya. Terus langsung aja ngasih. Mungkin misalnya kan sekarang coba dicontoh mas. Misalnya kan ada yang gini. Ini penting ini.
Ini kena kesel. Yang kita itu ada penekanan. Ditantau ya. Ini nggak enak. Enaknya yang kabeh dijelaskan. Nah, kalau jelas, Kalau suaranya semua jelas itu enak. Karena apa? Saya pernah acara di Kalimantan sama Gus Gofur itu alumni Al Mubarok vokal juga dikomentari. Hadroe suaranya orang jadi apa? Orang hilang-hilang jadi apa gitu. Utuh, suaranya utuh. Soalnya apa? Itu tadi nggak ada ngentul-ngentul. Ada kalau saya tuh dengerin hadroe waktu itu orang udah suaranya nggak enak kan lebih enak gitu loh, lebih komplit suaranya gue oh pokoknya Jawa caranya gitu. Nah jadi suaranya biar utuh itu tadi enak suaranya atal, jadi suaranya kok meganya memang kan ada sing dicekel itunya pas itunya apa keterangannya cereknya enak sing bener tuh sing kudu pripun itu. Kalau mukul yang penting posisi mukul itu nyaman aja, nggak perlu dibahas banyak-banyak, yang penting posisi mukulnya nyaman. Oh gitu. Dicari tempat masalahnya kan ngerti kan ada kan mesti dicari tempat yang agak enak kan sih, diputar-putar udah udah itu yang penting nyaman. Terus yang kedua jelas pukulan power apa namanya di power ya namanya, powernya harus jelas. Ojo iya tadi jangan ditampil. Saya mau loro di jalan sapa musuhmu. Ayo coba lihat. Ya Ini sini. Ini di Sawang. Menurutmu seperti apa pukulan biasa nih? Jadi nggak usah kayak banget. Ilmu lagi mau biasa nih kayak sih. Jadi kalau biasa nih. Khairul bariyah. Segi suara udah enak, sudah cocok. Karena suara enak itu berasal dari mana? Dari hati. Untuk itu perasaan orang mergo wong dirimu sopo, arepmu sopo gitu jangan. Jadi mergo dari hati. Kadang-kadang kan kita membeda-bedakan jamaah kebab, cuma budi ayah, masih beruduk gitu kan. Rasa gaya-gaya yang penting itu tadi. So ngawasi ngarep jangan gitu dari hati. Nah, kalau ini tadi udah dari segi ukuran daya naik. Tapi misalkan ini tadi dari naik kan ada dikurangi kan? Ada. Coba dudukan komplit aja. Ini duduk komplit dudukanmu, dudukan komplit dudukanmu. Lebih enak lagi. Contoh. Komplit aja. Lebih enak daripada
Terus kayak misalnya satunya berdua, kalau satunya berdua tuh itu udah bener, itu rumus kan soalnya kalau yang punya ini kan dipecah ada dua. Kalau misalnya berdua toh itu yang dipukul yang komplit. Nah, yang komplit. Tapi kalau misalnya kan biasanya kan terbang ada acara baru Yang terbang baru acara, yang datang baru orang 3. Saya ngumpul, cici ngelongi, kamu yang ngelongi. Hasilnya nggak enak. Gak enak. Yakin nggak enak. Suaranya ngambang. Jadi kayak ngelong kabel, nggak komplit. Jadi yang lebih enak itu kalau bisa kita kulinari. Kadang-kadang orang itu nabuh hadir itu dikesel. Wajib kesel. Karena kita tuh niatnya kalau hadir itu menghibur telinganya orang muslim. Nyenang-nyenangnya kupingi wong muslim kan podoe ibadah gitu kan. Gus Muafik bilangnya gitu, nyenangnya kupingi wong muslim podoe ibadah. Ibarat hadir iki jembatane wong gen gembira marang Kanjeng Nabi. Jadi kita usahakan semaksimal mungkin untuk menggembirakan jamaah dengan keindahan apa yang kita sampaikan kan gitu ya. Vokal ya dengan keindahan vokalnya, kalau kita bisanya hadro ya bicaranya mukul tadi dengan cara yang enak sampai benar-benar enak gitu. Gitu. Kayak ini tadi dari segi pukulan saya udah cocok, cuma tadi di komite aja. Itu ibarat untuk ilmu ini mau apa seperti biasa? Biasanya. Misalnya gitu, Aldir sendiri juga sama. Dulu juga dikelong-kelongi, tapi setelah dulu kan masih cilik-cilik. Iya. Jadi saya toleransi, kelongi apa-apa. Tapi setelah mereka udah kenal yang namanya terbang 3-3, berarti kan dia udah siap. Siapa kok? Ya wes dia udah siap untuk segalanya. Dari terbang 3-3 tadi kan terbangnya udah 3-3, berarti dia udah siap segalanya. Ya udah kita mulai berubah. Yang tadi dikelongi terus jadi utuh semua. Ya mungkin ada yang mulai kesel ya kan, ngelong-ngelongi ya itu kan segi namanya ada skill buat mengatur apa namanya stamina. Jadi gak harus kalau misalnya dari teori terbang sendiri misalnya kita gedakan kayak tadi misalnya pas gedakan belum mulai asal belum apa pukulan naik masih pukulan gedakan itu pukulannya santai aja disentuh. Nanti kalau pas mulai naik baru getak gitu enggak. Oh gitu agak semangat lagi. Tapi gitu kan sampai pun agak ngebit gitu, maksudnya ngebitnya Maksudnya ngebit itu agak suaranya tokno gitu kan. Kalau pas gedakan santai aja. Kayak biar apa? Biar tenaganya dewi ini tidak terbuang sia-sia. Ujung-ujung langsung ini itu sampai kesel ngasih ini ngelar-ngelar ya kan. Biasanya kayak gitu. Kalau kesel sih ngasih ngebel ngasih ya. Ngasih kesel ya kan. Biasanya seperti itu. Tapi kalau udah tahu teorinya seperti itu, kalau teori pas gedakan biar enggak kesel gitu. Misalnya ada yang tenaganya roso ya, orang iso banter lah masalah. Tapi kurang enak aja. Kalau bisa dibedakan biar ada ada bedanya. Pas udah ya solusi. Kalau udah sampai tahu semua kan mesti ya udah tahu. Jadi dibikin kunci apa naik itu tujuannya komplit lebih enak. Coba nanti besok nek lupa di mas aja nanti nyari ke rumus lagi. Kelingan toh gampang. Soalnya lama. Iya kan kalau itu kenapa awal dikenalkan pukulan kan nggak mungkin pukulan ngelong biar apa itu dasarnya di situ. Mungkin ada ngelong lain kan ada hadron lain seperti hadron sawit itu pukulannya dikelong-kelongi kan semua kan sesuai alurnya kan. Nah kalau misalnya dari alur sendiri semuanya ditekankan tidak karena tadi kalau pukulan rumusnya udah ini ya ini jadi enak gitu lebih enak ampal aja kan salahnya atau gitu. Kelingan, Sangkas? Lebih enak ya nanti buat latihan lagi kayaknya ada lagi dulu tuh saya tuh yang di share videonya Mas Tadin tadi ya saya ngajari itu waktu ajaran di Jambi
sama Habib Ali. Saya ada acara di sana, terus bosnya tuh minta tabarrukan buat ngajarin hidro. Saya juga bilang saya nggak bisa ngajari gitu kan. Saya cuma bisa ninggali kunci jawaban, kunci rumus bukan assalamualaikum waktu itu. Oh iya? Terus, nah, saya ciri-ciri suaranya udah bagus, suara pukulannya udah enak-enak. Ternyata mereka tuh ada ciri khas cara pukulnya. Tak praktekin yang ngomong ya iso enak gitu loh. Jadi pegarmen kepas dulu dicoke, di pekom apa dicoke gitu tadi. Nanti ada. Itu udah dipraktekkan sama teman-teman Ambutir juga, sama ada yang mempraktekkan, ada yang tidak. Mergo ya kok ngono kan kesel Kesel, ya. Itu harus masang ngepas tanknya itu dibuka gitu ya? Iya, biar keluar suaranya gimana lah itu. Ternyata iya, saya lihat anak-anak Jambi yang ada di Merangin itu semuanya seperti itu. Oh, kayak gini. Oh, terus saya pernah di Kalimantan waktu itu di Martapura. Saya latihan di sana juga lihat cara mukulnya mereka itu juga beda. Cara mereka itu, jadi kalau ketika mukul itu kayak di rasa nafsu, bukan nafsu apa ya. Jadi rasa roh, semangatnya tuh membara, ngobok, ubah, ya kan, bahasanya kita ubah. Mereka tuh semangatnya luar biasa. Saya lihat. Delalah saya pulang ke Jawa, balik lagi yang di Banten semangat di Jawa, santai. Makanya mau tertawan mas itu ya gini ya, ini adalah kayak ya gitu tadi, atmosfer kita tuh beda, satu tempat sama tempat yang lain tuh beda-beda begitu. Terus pindah lagi pernah ke Wonosobo, itu juga elok-elok, orangnya semangat wadem, naik gerloyo tambah adem, itu biar angkatnya gitu. Memang harus semangat gitu? Iya. Tapi kalau menghadro itu harusnya semangat, apalagi terutama itu di vokal, nah, khususnya vokal itu harus bisa memberikan roh, menyampaikan roh dari setiap bait tadi biar sampai kepada telinganya mereka, juga membuat roh mereka tuh naik gitu kan. Lah salah satu pembantu buat roh mereka naik itu ya ini hadro ini tadi. Hadro semakin enak, semakin jadi caranya bisa semangat terus. Oke. Enak sendiri kok Lalu ditanyakan pas saya isi toh. Ini ngobrol Sana. Aku diri kok pirang-pirang loh, ora apa-apa. Dewi dirubuk ora apa-apa. Kecuali tak rubuk gitu gitu. Isin. Jadi intinya pokoknya isu mau. Iya kan? Berarti doanya memang kudu Komplit aja. Tidak harus keras-keras, yang penting Yang di telinga enak. Iya, sebetulnya kita cuma mengulangi ilmu-ilmu yang dulu pernah diceritakan. Iya. Dulu saya pernah menyampaikan juga kan di sini banyak sebetulnya. Ya itu tinggal kita ulangi lagi. Insya Allah nanti lama-lama itu udah enak. Saya jujur dari awal pertama saya datang dulu di mana tuh? Di sini Mas. Di Silawang atau di Silawang ya? Silawang. Pertama ya itu ya semaksimal mungkin hasilnya seperti itu ya harus kita terima kan gitu ya, dengan kuping rada loro sithik ibaratnya ngono. Tapi setelah berjalannya waktu kalian mau berusaha, akhirnya mendapatkan titik yang di situ mungkin kalian nyaman, mulai berbenah diri dari tuku terbang gitu ya. Dulu tanya-tanya terus, kamu berapa tuh mas? Telur ya wis, telur karena Khairul beli berapa mas? 30 Awalnya itu Khairul beli berapa? 30 itu 30 kan ukuran gede. Ya ini nek cilik gosolannya triple tok, duki ra enak gitu. Dan lalah ya terus mau berbenah beli alat seperti ini yang besar, berarti kalian bisa lebih berbenah lebih baik. Apalagi sekarang di musim pandemi kayak gini, kita modalnya cuma streaming. Semangat sebetulnya gini ya,
Saya sendiri sama teman-teman itu sharing, hero semangat kita tuh turun. Karena apa? Karena hilangnya jamaah. Semangat jamaah itu membuat hadroh semakin semangat, ya kan? Hadroh semangat, jamaah semakin semangat. Lah yang kita rindukan itu seperti itu. Ada jamaah, ada hadroh, ada habib semakin semangat, hadroh itu semangat, semuanya wah, masih gitu, wah, Cuma kamu gitu. Ya kan? Gitu. Nah, terus kemudian ada acara sama Habib Ali itu virtual show, dimana kita tuh mendapatkan, ya kan? Nah, dalam pandemi ini kan semua itu mempunyai keinginan. Aku pengen, wah aku pengen sholawatan ini, mesti kan punya. Ya, hajat kita harus pengen ini. Keinginan tadi itu kayak kita rasakan, kemudian disampaikan melalui bait-bait dengan nada yang indah. Akhirnya pikiran tadi itu ada sendiri. Terus mulai, ayo semangat, gak ada jamaah, gak apa-apa. Pada terakhir di acara di Bakulan, fokus juga gitu. Belas gak ada orang. Beriku di sini ke tukang syuting loro, kira semangat tadi itu bukan dari jamaah, tapi dari syair yang disampaikan vokal. Terus kita hayati, nikmatin sendiri, lama-lama gira tadi itu muncul lagi, kayak digodok anak inget. Oh iya. Mungkin kalau di area daerah tempat saya di Wali Kota, cuma satu tok itu, nggak ada yang lain di sisi tok di daerah kota, cuma itu aja. Jadi saya amati ya gitu aja. Hadroh ini monotok loh. Hadrohku dewi orang monotok, nggak ada yang giro-gironya itu nggak ada. Tapi lama-kelamaan selama acara virtual gini, saya lihat-lihat mereka mukulnya tambah hijau. Mungkin juga menemukan titik kenikmatan, kenyamanan dalam bersolawat. Jadi solawatannya harus ada datangin jamaah. Awak dewi rutinan orang yang datangin orang sedikit gini tuh udah cukup sebenarnya. Sendiri pun sebenarnya cukup, dewean gitu. Cukup. Adik saya itu perempuan, kangen banget yang namanya budak. Sampai di sini dulu masak bodija, aku bisa di mobil, masih punya motor. Aku nih pilih daripada adikku pilih bawaku sih. Adikku orang nih, gak tulisannya gak. Nanti sih adikku orang nih, bawaku kan ngono. Yo bawaku sih, baik carry. Bawa makan orang, terus pokoknya bisa mau bawaku sih. Tapi dia tuh di kamar dewean itu, mas. Jadi saya jelas sendiri, aku budak mas. Melu, tapi bisa radio, enggak. Pokoknya mau coba dewe, sakit aku. Nangis aku karena keinginan tadi loh. Karena gue Habib Ali sama bapak-bapak kabeh menang. Pas Habib Ali mandek, biasanya kan yang nyauti jamaah, jamaahnya orang nyauti siapa? Ya nyauti saling ngono gue bengak-bengak lain dari situ itu loh. Jadi kayak hati itu bengak-bengak itu tanpa sadar. Kadang-kadang sholawatan mukul hadroh itu sambil bersolawat. Ojo ngasih menang. Habib Muhammad bin Hussein kan juga pernah bilang, iya ini sholawatan ya sing hadroh iki aja ngomong tutuk iki melu obah. Gitu. Jadi sing sholawatan kan bervokal. Ya semuanya bersolawat. Manusia muda ya sholawat, sing terbang sholawat, sing terbang sholawat, sing terbang sholawat kan gitu. Semuanya bersolawat. Biar apa? Biar nanti saat kita menabur hadroh tadi itu lebih ada apa tadi, hasilnya masuk semua, sehingga yang kita keluarkan, yang kita berikan hasil suara tadi juga berupa hasil yang enak gitu.